Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Nur Septiani dari kelas Manajemen 23B akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Retail sesi keempat tentang sumber daya manusia dalam bisnis retail. Pengertian sumber daya manusia dalam bisnis retail. SDM merupakan aset utama yang menentukan kualitas operasional dan layanan di toko retail. SDM juga mencakup karyawan frontliner, back office, manajer, hingga staf logistik, serta peran SDM sangat penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan kelancaran operasional. Selanjutnya, struktur organisasi SDM dalam retail. Yang pertama, store manager adalah pemimpin utama toko yang bertanggung jawab atas seluruh operasional. Kedua, supervisor adalah pengawas operasional harian, biasanya membawahi kasir, pramuniaga, dan staf operasional lainnya. Ketiga, kasir yang bertanggung jawab atas transaksi pembayaran. Keempat, pramuniaga adalah staf yang melayani pelanggan di area toko. Kelima, staf gudang yang bertugas di area penyimpanan barang. Keenam, merchandise yang berfokus pada penampilan produk dan strategi penjualan visual, fokus pada tampilan produk dan strategi penjualan visual. Ketujuh, security yang bertanggung jawab menjaga keamanan area toko. Dan yang terakhir, cleaning service yang bertugas menjaga kebersihan toko. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama, memberikan pelayanan pelanggan, yaitu SDM Retail bertanggung jawab melayani pelanggan dengan ramah, membantu menemukan produk, menjawab pertanyaan, serta menyelesaikan keluhan agar pelanggan puas dan mau kembali berbelanja. Yang kedua, mengelola transaksi dan kas, yaitu karyawan yang bertugas di kasir memastikan proses pembayaran berjalan cepat dan akurat, menghitung uang, mengoperasikan mesin kasir, serta menjaga keamanan kas. Yang ketiga, menata dan mengisi ulang barang, yaitu SDM Retail memastikan rak tetap rapi dan terisi, termasuk menata display produk, mengecek ketersediaan barang, serta melakukan restocking ketika stok mulai habis. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan toko. Semua staf ikut berperan menjaga area toko tetap bersih, aman, dan nyaman bagi pelanggan, baik melalui pembersihan rutin maupun memastikan area bebas dari gangguan. Yang kelima, mengelola inventory dan stok barang, yaitu SDM yang bertugas di gudang atau inventory, memantau jumlah stok, menerima barang masuk, mencatat keluar masuk produk, serta mencegah kehabisan atau kelebihan stok. Yang keenam, menjadi komunikator antara perusahaan dan pelanggan, yaitu karyawan retail menyampaikan informasi tentang promosi, kebijakan, atau produk kepada pelanggan sekaligus menerima masukan atau keluhan untuk disampaikan ke manajemen. Lalu ada kompetensi utama SDM Retail. Yang pertama, komunikasi efektif dan pelayanan pelanggan, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan jelas, ramah, dan profesional kepada pelanggan untuk menciptakan pengalaman belanja yang memuaskan. Dua, pengetahuan produk SDM Retail harus memahami fitur harga, manfaat, dan lokasi produk agar dapat membantu pelanggan dan memberikan informasi akurat. Ketiga, kemampuan kerja tim, yaitu mampu bekerja sama dengan rekan kerja, berkoordinasi, dan saling mendukung untuk menjaga kelancaran operasional toko. Keempat, ketelitian dalam bekerja. Diperlukan untuk menghindari kesalahan seperti salah hitung kas, salah label harga, atau kesalahan pengisian stok. Yang kelima, kemampuan mengoperasikan perangkat kas, yaitu kemampuan menggunakan mesin kasir, POS atau point of sale, scanner barcode, dan alat transaksi lainnya secara cepat dan benar. Keenam, problem solving dalam situasi toko, yaitu mampu menangani masalah seperti keluhan pelanggan, stok habis, antrian panjang, atau kesalahan transaksi dengan cepat dan tepat. Kemudian ada rekrutmen dan seleksi SDM Retail. Yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan, yaitu menganalisis posisi apa yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan, dan keterampilan apa yang harus dimiliki untuk mendukung operasional toko. Kedua, melakukan seleksi berdasarkan kompetensi dan pengalaman, yaitu proses penyaringan calon karyawan dilakukan dengan melihat kemampuan, keahlian, serta pengalaman kerja sebelumnya agar sesuai dengan kebutuhan retail. Ketiga, wawancara dan tes,
yaitu pelayanan pelanggan pelamar diuji melalui wawancara serta tes praktik untuk melihat kemampuan berkomunikasi, keramahan, dan cara mereka menangani pelanggan. Keempat, onboarding untuk mempercepat adaptasi calon karyawan yang diterima diberikan orientasi, pelatihan dasar, dan pendampingan agar cepat memahami tugas, budaya kerja, dan SOP toko. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan layanan pelanggan, yaitu dengan cara memberikan keterampilan dalam menghadapi pelanggan seperti cara berkomunikasi dengan ramah, menangani lingkungan, dan memberikan pengalaman kerja yang memuaskan. Dua, pelatihan pengoperasian POS, yaitu mengajarkan karyawan cara menggunakan perangkat kasir, scanner barcode, sistem pembayaran digital, dan software atau point of sales secara benar dan cepat. Ketiga, pelatihan penataan barang atau merchandise, yaitu membekali karyawan dengan kemampuan menata display produk agar menarik, rapih, mudah ditemukan, serta mengikuti standar layout toko. Keempat, pelatihan keselamatan kerja, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang prosedur keamanan, cara menangani barang dengan aman, mencegah kecelakaan kerja, dan menjaga lingkungan kerja tetap aman. Kelima, pengembangan karir melalui coaching dan mentoring, yaitu proses pembinaan oleh atasan atau mentor untuk meningkatkan kemampuan kerja, mempersiapkan promosi, serta membantu karyawan berkembang secara profesional. Kemudian, motivasi dan retensi SDM retail yang pertama, memberikan insentif dan bonus. Ini adalah kompensasi tambahan di luar gaji pokok seperti komisi, bonus kinerja bulanan atau tahunan, atau insentif penjualan. Tujuannya mendorong karyawan untuk mencapai target yang lebih tinggi dan merasa dihargai secara finansial atas kontribusi mereka. Kemudian memberikan peluang karir, yaitu dengan menyediakan jalur yang jelas untuk promosi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Misalnya dari staf toko menjadi supervisor atau manajer. Tujuannya menunjukkan bahwa ada masa depan dalam perusahaan, memotivasi karyawan untuk berkembang, dan mengurangi keinginan mereka untuk pindah ke perusahaan lain. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Ini mencakup aspek fisik seperti kebersihan fasilitas yang memadai dan non-fisik seperti budaya kerja yang positif, komunikasi terbuka, dan hubungan antar kerja yang harmonis. Tujuannya membuat karyawan betah, mengurangi stres, dan meningkatkan kolaborasi serta produktivitas. Lalu ada program penghargaan untuk kinerja terbaik, yaitu pengakuan formal dan publik atas prestasi bisa berupa Employee of the Month, atau sertifikat hadiah non-tunai, atau juga dengan pujian di depan umum. Tujuannya untuk memberikan pengakuan non-finansial, menumbuhkan rasa bangga dan loyalitas, serta menjadi contoh bagi karyawan lain untuk berkinerja serupa. Selanjutnya ada tantangan pengelola SDM retail. Yang pertama ada tingginya turnover karyawan, yaitu seringnya karyawan keluar masuk atau resign dari pekerjaan, dampaknya biaya rekrutmen dan pelatihan yang tinggi, serta hilangnya pengalaman dan pengetahuan karyawan. Ini sering terjadi di retail karena pekerjaan dianggap sementara atau gajinya rendah. Kedua, variasi jam kerja dan shift. Kebutuhan untuk mengatur jadwal kerja yang tidak teratur, termasuk akhir pekan, hari libur, dan jam buka atau tutup toko. Dampaknya sulit menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi karyawan yang bisa menyebabkan kelelahan atau ketidakpuasan. Ketiga, tekanan dalam melayani pelanggan, yaitu karyawan retail harus selalu siap menghadapi berbagai jenis pelanggan, termasuk yang sulit atau menuntut. Dampaknya dapat menyebabkan stres emosional yang tinggi, kelelahan kerja, dan perlunya pelatihan manajemen konflik yang baik. Keempat, kebutuhan pelatihan berkelanjutan, yaitu staf harus terus dilatih mengenai produk baru, standar layanan terbaru, teknologi, dan sistem POS atau Point of Sale. Dampak ini membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya yang konsisten agar karyawan tetap kompeten dan relevan di tengah persaingan pasar. Yang kelima, pengelolaan SDM di banyak cabang.
Ini merupakan kesulitan dalam menjaga konsistensi kebijakan, standar layanan, dan budaya perusahaan di berbagai lokasi geografis. Dampaknya memerlukan sistem komunikasi dan pengawasan SDM yang terpusat dan efisien untuk memastikan semua cabang beroperasi dengan standar yang sama. Lalu ada strategi peningkatan kinerja SDM retail. Yang pertama, evaluasi kinerja berkala, yaitu proses penilaian resmi dan terstruktur terhadap hasil kerja karyawan dalam periode waktu yang tertentu, misalnya triwulan atau tahunan. Manfaatnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, mengukur pencapaian target, dan menjadi dasar untuk promosi atau pelatihan. Yang kedua, standar operasional atau SOP yang jelas, yaitu dokumen tertulis yang merinci langkah-langkah baku dan konsisten yang harus diikuti karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas rutin, misalnya melayani pelanggan, menangani transaksi, atau penataan produk. Manfaatnya memastikan kualitas layanan dan operasi yang konsisten di semua cabang dan mempermudah pelatihan karyawan baru. Yang ketiga, komunikasi yang baik antar level organisasi, yaitu aliran informasi yang terbuka dan efektif antara manajemen atau atas, supervisor atau tengah, dan staf lini depan atau bawah. Manfaatnya untuk memastikan semua orang memahami tujuan perusahaan, dapat menyampaikan masalah dan saran, serta memecahkan masalah dengan cepat dan kolaboratif. Yang keempat, pemberian feedback yang konstruktif, yaitu memberikan umpan balik atau tanggapan secara teratur dan spesifik yang fokus pada perilaku kerja, bukan data pribadi, dengan tujuan untuk perbaikan di masa depan. Manfaatnya yaitu membantu karyawan memahami area mana yang perlu ditingkatkan, motivasi mereka, dan memastikan mereka tahu bahwa kinerja mereka diperhatikan. Selanjutnya, peran teknologi dalam SDM retail. Yang pertama, sistem absensi digital, yaitu penggunaan perangkat lunak atau aplikasi seperti biometrik atau pemindai wajah atau sidik jari untuk mencatat kehadiran karyawan. Manfaatnya untuk memastikan akurasi waktu kerja, mempermudah perhitungan gaji, dan mengurangi praktik kecurangan absen. Kedua, penggunaan aplikasi jadwal kerja, yaitu software yang digunakan manajer untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan jadwal shift karyawan secara otomatis. Manfaatnya untuk mengoptimalkan penempatan staf berdasarkan kebutuhan toko, memungkinkan karyawan melihat atau mengajukan perubahan shift dengan mudah, dan mengatasi tantangan variasi jam kerja. Ketiga, platform e-learning. Untuk pelatihan, sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System atau juga LMS yang menyediakan modul video atau kuis pelatihan yang dapat diakses karyawan secara online. Manfaatnya memudahkan pelatihan berkelanjutan, memastikan konsistensi materi pelatihan di banyak cabang, dan memungkinkan karyawan belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Yang keempat, sistem HRIS untuk mengelola data karyawan. Ini merupakan Human Resource Information System atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah software terpusat untuk menyimpan dan mengelola semua data SDM, yaitu profil karyawan, riwayat gaji, cuti, kinerja, dan lain-lain. Manfaatnya untuk menyederhanakan proses administrasi HR, memberikan analisis data SDM yang lebih baik untuk pengambilan keputusan, dan menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya ada contoh studi kasus pengelolaan SDM retail, yaitu supermarket besar seperti Indomaret dan Alfamart fokus pada pelatihan dan standar pelayanan. Dan juga retail fashion mengutamakan visual merchandise dan customer experience, serta minimarket memprioritaskan efisiensi operasional dan kecepatan layanan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu SDM merupakan faktor penentu keberhasilan bisnis retail, dibutuhkan kompetensi, pelatihan, dan motivasi yang tepat, serta teknologi membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM, dan strategi SDM yang baik akan menciptakan pelayanan optimal dan kepuasan pelanggan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.